Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat Performate di channel Performate. Hari ini kita akan membahas atau kita akan sharing tentang apa itu value di dalam perusahaan. Kenapa sih value itu menjadi hal yang penting untuk business owner sadari, untuk business owner mulai susun, leader juga susun untuk value-value tersebut, dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk organisasi kita. Bersama saya Yudisha Andita, dan hari ini kita akan sharing tentang values dalam perusahaan. Baik, sebelum itu banyak organisasi atau UKM yang mungkin saat dia dalam posisi startup, karyawannya baru 1, 2, 3, beranjak ke 5, 10 gitu ya. Yang masih kecil memang belum terlalu memikirkan apa itu value atau nilai-nilai dari perusahaan. Karena memang banyaknya bisnis saat masih pada fase startup, baru memulai, omsetnya masih kecil, asetnya juga masih kecil, lalu orang di dalamnya belum terlalu banyak, monitoringnya belum terlalu rumit, mengatur seluruh orang yang ada di dalam organisasi tersebut belum terlalu rumit. Memang value ini jarang sekali sudah dipikirkan dari awal, tapi baiknya memang sudah bisa mulai kita pikirkan dari awal. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Performate, kalau kita ngomong tentang value di organisasi kita, saya analogikan seperti kapal kecil dan kapal besar. Ada kapal kecil ini adalah kapal yang masih ukurannya masih kecil, bermanuver itu masih sangat mudah, belok kanan, belok kiri gitu ya. Itu masih sangat mudah karena kecil. Lalu orang di dalamnya juga belum terlalu banyak. Mulai dari yang nyetir atau nakodanya bisa melihat sampai ujung, sampai dengan tim yang paling belakang gitu ya. Dan cost yang ditimbulkan dari bahan bakar dan sebagainya juga masih rendah. Berbeda dengan kapal yang sudah besar. Nah, kapal yang sudah besar ini sangat sulit bermanuver, atau kita bilang butuh waktu untuk bermanuver. Belok kanan, belok kiri itu butuh waktu karena dari segi besarnya kapal tersebut sudah sangat berat untuk dia bisa bermanuver. Orang-orangnya di dalam sana sudah banyak, karyawannya mungkin tim di kapal tersebut sudah ratusan. Lalu bahan bakarnya juga cost-nya sudah sangat tinggi. Untuk memonitor satu kapal nahkoda tersebut sudah nggak bisa lagi sendirian. Mungkin ada tim-tim atau ada leader-leader, ada tim leadernya di sana yang bisa memonitor semuanya. Sehingga tidak mudah lagi bagi suatu perusahaan untuk bisa bermanuver dan dikontrol. Nah, banyaknya bisnis atau UKM saat ini masih di kapal kecil. Nah, masih di kapal kecil ini mereka masih mudah bermanuver, masih mudah gitu ya untuk dapat mengontrol timnya, mengatur seperti apa mau jalannya kapal tersebut. Dan biasanya di fase startup atau saat masih kecil ini yang difikirkan oleh business owner atau leader memang masih jualan tentang omset dan omset gitu ya. Nah, ini nggak salah ya, karena memang suatu organisasi atau perusahaan butuh omset untuk dapat terus berkembang, untuk dapat terus maju secara finansial. Nah, tapi nanti ada fase di mana perusahaan kita ini, organisasi kita mulai memasuki masa grow up, seperti mulai masuk ke masa perusahaan menengah sampai besar. Nah, ini kita analoginya tadi seperti kapal besar tadi. Akan sangat sulit bermanuver atau merubah keseluruhan organisasi jika posisinya sudah besar dan lagi cost-nya sudah tinggi, dan tim yang ada di dalam ini sudah sangat banyak, sehingga mengontrol dan menyamakan persepsi yang di dalam itu sudah sangat sulit jika kita tidak menerapkan value yang benar. Seperti itu untuk analogi dari kapal kecil dan kapal besar di organisasi kita. Banyak business owner yang
bertanya, kok malah nilai-nilainya ya yang dibuat dahulu, kok malah budayanya, value-nya yang dibuat dulu. Kenapa? Bukannya kalau mau majuin perusahaan ya sistemnya saja dibuat, beli alat canggih atau produknya gitu ya, lalu atau hire saja profesional yang langsung bisa bekerja dengan baik di sana gitu, tanpa membuat value-nya. Nah, perlu diingat, organization do not transform, people do. Ini dari penulis buku leadership di Inggris, Peter Garrett. Dia bilang organization do not transform, people do. Jadi suatu organisasi ini bukan organisasinya yang berubah menjadi baik, berubah menjadi seperti apa yang diinginkan, tapi people-nya yang melakukan perubahan tersebut. Coba kita sadari, yang buat strategi, yang buat sistem, yang buat SOP, itu semua manusianya yang ada di dalamnya. Dan kalau kita ngomong manusia itu bukan robot. Jadi Peter Drucker juga mengatakan, if we talk about management, we talk about human behavior and human institution. Jadi manusia itu berekspresi atau melakukan sesuatu sehari-hari dalam merencanakan banyak hal dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh value-value atau nilai-nilai yang sudah dia miliki. Mungkin bisa dimiliki dari keluarga, dari teman-temannya, sekeliling lingkungannya, dari perusahaannya gitu ya. Sehingga makanya Peter Drucker mengatakan organisasi itu human institution, manusia yang ada di dalamnya. Nah, tentunya kita balik lagi, saat kapal kita, organisasi kita mau menjadi besar, business owner dan leader menginginkan kapal tersebut berjalan sesuai hal-hal yang diinginkan dan sudah ada di dalam diri perusahaan tersebut, tanpa mengurangi kreativitas dan juga nggak nyusahin business owner untuk melototin satu-satu. Nah, itulah kenapa penting kita membuat sebuah value, menyusun sebuah value yang ada di perusahaan. Sehingga value inilah yang akan menjadi dasar-dasar nilai setiap insan di organisasi kita untuk bertindak dalam membuat SOP, dalam mengarahkan orang gitu ya, dalam melakukan pekerjaannya. Mereka akan selalu mengingat value-value tersebut. Nah, seperti apa sih value atau nilai-nilai tersebut? Banyaknya value-value itu sering kita dengar dalam 1-2 kata gitu ya, dan disusun misalnya menjadi 5 value dalam sebuah perusahaan. Banyak kita temukan contohnya value integrity, value teamwork, value customer satisfaction. Nah, itu banyak sekali dan sudah biasa kita temukan di banyak perusahaan, dan itu memang menjadi core yang diinginkan oleh perusahaan dalam value di organisasinya. Kenapa? Memang ya pastinya ingin integritas bagus, ingin teamwork di timnya secara internal, ingin customer satisfaction yang bagus. Tapi ingat, kita juga harus coba menggali sebagai business owner atau sebagai leader, apa sih keunikan, nilai-nilai yang unik, value yang unik dari perusahaan kita sendiri. Saya pernah ketemu dengan perusahaan gitu ya, banyak yang sudah kita dampingi. Sebelum kita membuat goals besar, sebelum kita membantu mereka dalam menyusun aktivitas-aktivitas dan strategi untuk mencapai goal tersebut, pasti akan kami tanyakan dulu. Yang pertama kami akan menanyakan tentang apa sih visinya. Yang kedua, misinya apa dalam menuju visi tersebut, dan yang ketiga pasti kami menanyakan value-nya apa yang ada di perusahaan Anda. Sehingga saat kita bantu mereka menyusun goal dan menyusun activity atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan goals mereka tersebut, kita akan mengingat dan meresapi budaya-budaya yang sudah disepakati. Kalau belum ada budayanya, biasanya kami akan membantu juga, mendampingi untuk membuat value-nya dulu, karena ini sangat penting yang akan mendasari seperti apa kapal kita ini akan berjalan gitu ya. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu organisasi atau salah satu perusahaan yang punya value sangat unik gitu. Value integrity ada, value customer satisfaction ada, value teamwork sudah ada, dan mereka punya satu value yang sangat unik, yaitu value humoris. Nah, ini yang nggak saya temukan di perusahaan lain. Ini unik sekali. Jadi mereka menjelaskan kenapa value-nya itu humoris. Karena begini,
Mereka menganggap humoris secara internal dan eksternal itu sangat bermanfaat. Humoris pastinya dalam taraf yang masih bisa diterapkan ya dalam sebuah perusahaan. Humorisnya ke customer eksternal, ke customer itu kenapa humoris? Dengan humoris ada candaan sedikit dalam melayani customer, tapi yang masih taraf yang baik, yang masih sopan. Lalu secara mudah mereka akan tersenyum, akan tertawa. Nah, dengan sikap itu otomatis senyum dan tertawa akan menghubungkan dia dengan nyaman dan ramah. Nah, itulah yang dirasakan customer. Sama karyawan juga seperti itu. Ngomongin humoris dengan karyawan contohnya, sering ada bercanda gitu di waktu-waktu tertentu. Saat meeting juga tidak terlalu tegang. Nah, saat ada ketidaksepakatan, ada instruksi-instruksi yang memang dirasa agak berat dan harus dijalankan. Nah, ini semua akan berjalan bagi mereka sebutannya nggak baper lah. Karena apa? Karena memang ada value humoris di dalam organisasinya. Itu luar biasa sekali. Ada lagi saya temukan ini di Madinah Group Indonesia, ada value yang namanya execution gitu, di mana banyak orang banyak yang berpikir tentang strategi ini harus dibikin, perencanaan harus bagus. Tapi di Madinah Group Indonesia saya temukan ada value execution. Value execution itu bagaimana memastikan yang namanya strategi, yang namanya aktivitas yang sudah direncanakan untuk menuju goal itu harus dieksekusi, harus dijalankan dengan sangat baik. Karena apa? Karena yang paling penting adalah eksekusinya. Nah, sehingga ada value eksekusi yang saya temukan di sana, selain value-value yang lain pastinya ya, yang integrity, teamwork, dan customer satisfaction yang biasanya kita temukan. Di sana saya temukan ada value eksekusi. Bagaimana setiap insan yang ada di sana harus meresapi bahwasanya nilai-nilai bekerja di dalam perusahaan tersebut adalah mengeksekusi apapun yang telah ditetapkan, mengeksekusi apapun yang telah strategikan oleh leader dan oleh business owner. Dan satu lagi ada memang yang sangat unik, yang ini memang juga sangat jarang saya temukan, ada value tauhid, tentang bagaimana lebih bekerja dengan sambil memikirkan, sambil meresapi bahwasanya kita harus menjadi pribadi muslim yang baik. Sehingga kalau seperti itu dia sudah akan masuk ke secara muslim, integrity harus baik. Kenapa? Karena bekerja itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, bekerja bukan hanya untuk keluarga, bekerja bukan hanya semata-mata tentang gaji berapa yang mau didapat dan sebagainya, tapi bekerja itu adalah termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesehariannya integritinya dapat. Saat mau melakukan hal-hal yang tidak baik, ya dia akan berpikir, wah saya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya leader dan sebagainya. Seperti itu. Dalam hubungan dengan tim di internal, ini juga sebagai muslim yang baik menjunjung akhlak yang baik, sehingga komunikasi dengan atasan itu baik, komunikasi dengan karyawan baik, komunikasi dengan bawahan juga baik, sehingga tercipta teamwork yang baik. Nah, itu juga menyokong value budaya-budaya dalam kerjasama tim. Dan ke customer juga seperti itu. Ke customer sebagai muslim memberikan pertolongan yang terbaik, memberikan hal yang baik, yang ramah, akhlak yang baik kepada customer di luar sana, itu juga menjadi hal yang berpahala. Sehingga di value ini sangat unik sekali saya temukan tentang tauhid tersebut. Nah, karena itulah teman-teman, pentingnya kita untuk menciptakan sebuah value di perusahaan. Bayangkan kalau kita banyak menemukan masalah-masalah di organisasi, mulai dari karyawan kita nggak disiplin, karyawan nggak produktif, kerja sama tim nggak bagus, suka salah-salahan, komunikasinya nggak bagus, komitmennya kurang, atau kurang kreatif dan sebagainya. Nah, itu adalah masalah people yang paling utama. Kalau ngomongin people, jangan lupa people, organisasi is a human institution. Manusia yang ada di dalamnya lah yang sangat penting. Nah, kalau udah ngomongin manusia, kita udah harus menyentuh dia sebagai
human being. Karena itu nilai-nilai sangat penting. Bayangkan nantinya kalau value kita sudah bagus, yang ada di tim kita, semua tim yang ada di organisasi kita ini bisa memberikan ekspresinya, melakukan inovasi kreatif gitu ya, melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, ide-ide baru, tetapi tetap menjunjung value-value yang diinginkan oleh perusahaan. Kita bisa menjaga mereka tetap selaras pada apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut dan business owner secara value-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi kenapa pentingnya sebuah value di dalam sebuah perusahaan. Nanti kita akan, setelah ini kita akan bahas bagaimana sih sebuah perusahaan tersebut menanamkan, bagaimana perusahaan tersebut setelah membentuk value-value-nya, didiskusikan dengan business owner apa, leader-leadernya apa gitu ya. Lalu bagaimana caranya untuk menginjek value tersebut, menerapkan nilai-nilai tersebut kepada organisasi kita. Bagaimana step-stepnya, poin-poin apa yang penting, nanti akan saya jelaskan kembali di konten selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan atau mentransform, menginjek value-value tersebut ke dalam perusahaan kita. Seperti itu teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam eksekusi, kasih performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapalnya ini sudah besar, kapalnya sudah mulai besar. Bagaimana menciptakan produk yang tanpa cacat, misalnya, itu adalah kebahagiaan dia. Ngomongin target omset, tim kita ini sudah belum sih